Salam jumpa Sobat Otak Max. Banyak yang bilang kalau baja ringan itu jangan dicor. Katanya kalau dicor itu akan menyebabkan karat. Sementara tiang-tiang baja ringan saya ini kan dicor kakinya supaya kuat. Nah, saya jadi penasaran banget nih. Secara ini cor-corannya itu di ruang terbuka, kepanasan, kehujanan. Walaupun sejak awal saya itu yakin ini nggak bakal karatan karena saya punya metode supaya nggak karat. Tapi nggak ada salahnya kita buktiin sama-sama, kita bongkar ya coran yang udah ada. Supaya kita tahu apa benar ini dalamannya itu karat kalau kena adukan. Nah, kayaknya ini nih di posisi coran ini yang paling basah dan yang paling kepanasan. Jadi otomatis ini yang paling memungkinkan untuk karat. Untuk mengobati rasa penasaran kita, coran ini akan saya bongkar. Sekalian nanti saya akan tunjukkan juga cara memulihkan bekas bongkarannya supaya kembali kuat dan enggak retak. Nah, ini udah kelihatan dikit ya baja ringannya, tapi belum ada tanda-tanda penampakan karat. Kita cari lagi, saya akan bongkar lagi. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya, nggak ada karat di baja ringannya. Coba sobat lihat baik-baik apakah baja ringan ini berkarat. Ternyata masih mulus ya, udah kayak baru, masih seperti dulu. Ini nggak ada karat sama sekali. Kering banget, cenderung berkapur. Oh my god. Terus caranya supaya nggak karatan gimana? Nah, kalau saya sebelum kita cor itu saya bersihin dulu baja ringannya. Jangan ada karat sebelum dicor. Terus yang kedua, kualitas dari adukan itu sendiri harus kuat dan padat. Nah, gimana caranya bikin adukan yang super kuat dan padat supaya air itu nggak tembus? Saya sangat menyarankan pakai perbandingan 1:1. Jadi 1 semen banding 1 pasir. Ini perbandingan pasir semen yang paling kuat. Kalau ada yang bilang boros ya terserah aja, pakai perbandingan seperti biasa, tapi nanti hasilnya itu nggak terjamin. Perbandingan adukan 1:1 ini biasanya nggak tembus air ya. Ini biasanya kita gunain untuk bagian-bagian pondasi atau bagian-bagian yang ada di posisi bawah. Karena kalau air nggak tembus ke dalam adukan, itu otomatis tulangan akan aman. Tulangan itu mau dari besi kek, mau dari baja ringan kek. Kalau selama nggak tembus air, dia nggak akan berkarat. Yang berkarat itu karena ada air yang rembes. Rembes karena kualitas adukannya jelek. Perbandingannya itu sangat jauh. Bisa aja perbandingannya 1 semen 4 pasir, 1 semen 5 pasir. Itu kebangetan. Udah otomatis rembes. Apapun akan karat. Tulangan dari apapun karat. Lanjut ke tips yang kedua, untuk nambel beton atau coran yang udah somplak, kita perlu ada tambahan yaitu acian. Siapin aja acian semen dan air secukupnya. Karena untuk nambel somplakan beton supaya kembali merekat seperti sedia kala, dia nggak retak lagi atau dia nggak misah lagi, kita perlu cara ini. Cara ini eksklusif saya persembahkan buat Sobat Otak Max yang udah subscribe maupun yang akan subscribe. Nah, jadi 2 item ini aja ya, simple banget dan mudah kan? Lanjut kita ke cara pengaplikasiannya. Coran lama harus kita siram dulu ya sampai basah. Kalau perlu berkali-kali sampai dia benar-benar basah dan lembab. Terus acian semen tadi kita olesin di seluruh bagian yang akan kita plester ulang. Harus rata dan padat ya semennya, jangan ngambang. Jangan tunggu sampai kering ya aciannya. Jadi abis diolesin langsung kita plester pakai adukan pasir semen. Nah, dengan cara ini somplakan beton tadi akan kembali nyatu seperti semula, seperti sedia kala. Dia nggak akan retak lagi, nggak akan misah. Dan dengan perbandingan pasir semen 1:1, insya Allah kedepannya ini nggak akan rembes air ya. Jadi air itu nggak akan tembus ke dalam tulangan baja ringan.
Buktinya yang di luar ruangan aja yang kehujanan, kepanasan, dia nggak karatan. Apalagi kalau dia ada di dalam ruangan yang nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tapi kalau yang teman-teman sobat punya di rumah ada yang karatan, itu perlu dipertanyakan kualitas adukannya. Kalau sobat mau hasil ini maksimal, hindari pengaplikasian ini saat panas atau saat cuaca sedang panas, sedang terik. Jadi kalaupun misalkan terpaksa dalam keadaan cuaca itu panas, ya pakai pelindung atau pakai atap terpal atau bagaimana caranya supaya dia nggak kena sinar matahari langsung. Karena proses perkawinan antara air dan adonan beton itu perlu waktu. Lanjut, nah kalau sobat semua itu mau ngecornya pakai adonan yang encer, itu nggak ada masalah ya, pakai yang encer dan pakai cetakan nggak ada masalah tetap, tapi acian semennya itu tetap dipakai. Dan cetakannya itu dibongkar setelah 2 atau 3 hari ya, jadi agak lama. Kalau ini kan bisa saya langsung bongkar sorenya. Sengaja saya nggak nunggu sampai kering banget karena saya akan aci lagi bagian-bagian pertemuan antara sambungan pecahan itu supaya dia lebih kokoh lagi dan lebih rapat lagi, lebih solid lagi. Lagi pula sore dia akan ketemu malam dan nggak panas, otomatis kelembabannya itu akan terjaga sampai pagi. Saya ucapkan banyak terima kasih buat yang terus support channel ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki dan sukses menyertai. Amin.